Dialog hari ini. Sahabat Suara Sidoarjo, seperti yang sudah saya informasikan tadi, dari jam 9 sampai 10 nanti kita akan berbincang dengan sahabat-sahabat dari Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, sahabat ya. Yang kita akan bahas adalah tentang problematika psikologi orang tua dalam menyikapi pembelajaran daring. Nah, temanya kita persempit khusus orang tua ya, karena kan juga sangat berperan penting begitu dalam untuk mengetahui kualitas dari pembelajaran daring ini, apakah sudah terserap dengan baik oleh siswa atau putra-putrinya atau enggak. Ini juga orang tua sangat berperan ya. Nah, saat ini sudah bersama kami itu Bapak Haji Nanang Wahyono ST MPD. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Nanang. Waalaikumsalam, selamat pagi. Alhamdulillah. Apa kabar Pak Nanang pagi hari ini? Sehat-sehat, alhamdulillah. Masih sehat ya Pak ya, jaga kesehatan ya Pak ya. Alhamdulillah selalu. Mengerikan loh di luar sana berita-beritanya. Luar biasa sekali. Iya betul. Nah, bersama kami juga Pak Nanang ini ada Bapak Dr. Ahmad Fatoni Rodi MPD ya, by Zoom. Oke, assalamualaikum. Selamat pagi Pak Fatoni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Pak Fatoni sehat juga ya Pak Fatoni ya. Alhamdulillah. Ya. Kelihatannya sumringah nih Pak pagi hari ini Pak. Ya, alhamdulillah. Saya pengen duduk di kursi itu Pak. Kelihatannya kok enak gitu ya. Duduk di sebelahnya kosong ini ya. Oh iya. Duduknya nyaman, enak sekali loh ya. Oke, saya ke Pak Nanang dulu. Pak Fatoni juga nanti ikut menyimak ya. Iya. Pak Nanang, ini kan kita berbicara tentang dampak psikologi atau mungkin permasalahan-permasalahan yang muncul secara psikologis orang tua dalam menyikapi pembelajaran daring. Nah, mungkin bisa disebutkan selama ini permasalahan atau kendala-kendalanya apa saja sih yang dialami orang tua? Selain mungkin masalah kuotanya atau anaknya yang sudah bosen diingetin, susah ya Pak ya, kayak gitu-gitu apa sih? Ya, baik, terima kasih. Jadi kami dari Dewan Pendidikan yang sesuai dengan fungsi kita adalah menampung aspirasi, menyampaikan apa yang menjadi harapan semua stakeholder terkait dengan pendidikan, terutama saat ini menyikapi kondisi pandemi COVID yang berdampak akhirnya bahwa pembelajaran harus jarak jauh, sehingga betul-betul ini menjadi tanggung jawab kita bersama, khususnya tugas dari wali murid atau orang tua siswa. Nah, pembelajaran jarak jauh ini memang memerlukan peran yang sangat penting sekali dari orang tua, pendampingan orang tua. Ya, kami tahu atau kita tahu bersama bahwa orang tua itu bermacam-macam latar belakang. Iya, betul. Ya, jadi ada yang mungkin hanya sebagai, kalau ibu ya sebagai ibu rumah tangga, ada yang sebagai wanita karir juga, sebagai ibu rumah tangga, juga seorang yang pegawai, mungkin pegawai kantor, mungkin juga selaku pelaksana pendidikan juga, sehingga konsentrasi harus terpecah. Selain menjadi ibu rumah tangga yang harus mendampingi, saat ini yang dibutuhkan adalah mendampingi anak-anaknya untuk mengikuti pembelajaran daring, sehingga ya otomatis peran serta orang tua sangat dibutuhkan, sehingga perlu kesabaran. Nah, ini yang menjadi masalah juga, kesabaran dari orang tua. Kalau kita lihat
yang dilakukan oleh teman-teman, beberapa survei oleh teman-teman mahasiswa mungkin di perguruan tinggi, dari sekitar 17 ribuan wali murid itu yang bisa untuk bersabar sekitar mungkin 56%. Nah, yang di luar itu mungkin ya karena itu tadi banyak faktor yang mempengaruhi, sehingga hal-hal tersebut yang harus kita jalin komunikasi antara separuhnya tapi lebih dikit. Iya, gitu separuh lebih sedikit. Separuhnya lebih dikit. Karena memang ya inilah ya itu kaitannya dengan pendidikan yang harus kita lakukan saat ini dengan kondisi pandemi COVID. Dan ini saya ingat waktu Kemendikbud beberapa tahun sebelumnya, sebelum ada wabah ini COVID, ada kegiatan-kegiatan atau pelatihan kaitannya dengan dikel atau pendidikan keluarga. Ternyata pelatihan atau ilmu yang kita serap saat itu sangat bermanfaat untuk saat ini. Sehingga dulu ada pendidikan keluarga yang harus dilakukan. Mungkin dulu kita tidak sadari atau belum kita sadari ya Pak ya. Bahwa saat ini sangat berperan sekali ilmu itu. Karena memang pendidikan yang paling utama memang berawal dari pendidikan keluarga. Nah, saat ini teskisnya ya mohon maaf, teskis bagi orang tua dan kita semua juga pelaksana pendidikan, termasuk para guru juga, bagaimana kita harus menjalin komunikasi yang erat antara sekolah, dalam hal ini Bapak Ibu guru, baik wali kelas dan orang tua, sehingga kita bisa menghimpun atau menginventarisir apa-apa yang menjadi kendala dari orang tua dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini. Gitu sementara. Oke, baik. Kalau dari sudut pandang Pak Ahmad Fatoni sendiri terkait dengan pembelajaran daring, jika dikaitkan dengan peran orang tua itu sendiri, apa ini Pak Fatoni? Monggo silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera kita semuanya. Dari kacamata peristiwanya bagi pendidikan dasar, ini merupakan shock, merupakan suddenly, merupakan penyakit tiban yang tidak direncanakan, tidak diberikan ada persiapan, baik itu ke gurunya, orang tuanya, anaknya sendiri tidak ada. Tapi untuk pendidikan tinggi itu sudah lama. Nah, akibatnya karena ini shock, karena ini adalah tiba-tiba, karena ini adalah sesuatu yang sangat tidak pernah terencanakan, maka shock bagi orang tua juga sangat fatal. Kefatalan itu sampai terjadi korban, ada yang membunuh anaknya ya. Sebetulnya sih tidak ada niat bunuh, tapi jengkel aja, dipukul, di macam-macam, akhirnya mati. Nah, ini termasuk akibat fatalnya ketidaksiapan kita semua di dalam rangka adanya COVID ini. Nah, kalau kita ingin kembali bagaimana masalah yang muncul, yaitu tadi orang tua sekarang apalagi di kota itu sudah terbiasa dengan anak itu dititipkan kepada guru atau dititipkan kepada nenek kakeknya. Sama, saya juga begitu seperti itu. Tapi rupanya sekarang anak nggak boleh dititipkan ke neneknya, harus di rumah sendiri dan dia harus dilayani sendiri. Sementara fasilitas di rumah tidak tersedia untuk itu. Sementara kompetensi orang tua juga tidak tersiapkan untuk itu, dan anak-anak juga tidak dilatihkan untuk itu. Maka kita juga harus punya solusi-solusi. Solusi pun itu tanpa teori, dan itu tidak pernah ada konsep-konsep. Para akademisi untuk pendidikan dasar itu seumur-umur itu tidak pernah membahas sama sekali tentang bagaimana orang tua menjadi pendamping anak melalui online. Yang ada itu adalah parenting saja. Bagaimana anak-anak didampingi oleh orang tua, bagaimana orang tua peduli sama anak, titik. Tidak sampai kepada orang tua menjadi pendamping yang detail tentang penguasaan materi pelajaran,
melaksanakan tugas. Sementara orang tua nggak pernah mendapat matematika sekarang, dulu saya kan yang menghitung. Nah, terus diminta mendampingi anaknya itu. Akhirnya yang terjadi orang tua nggak mampu, anaknya ngeledek orang tua, tidak menghargai orang tua, muncullah itu yang disebut dengan psikologis, ya, trauma psikologis, dan itu memang membahayakan. Nah, akhirnya muncul kebencian orang tua terhadap anak dan muncul kebencian anak terhadap orang tua karena tidak mendapatkan solusi dari tugas-tugas yang dari guru. Nah, ini termasuk adalah kesalahan yang tidak sengaja. Makanya ya, kalau kita minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Itu adalah kesalahan yang sengaja dan tidak sengaja. Yang tidak sengaja siapa? Ya, mulai kepala dinas, mulai bupati, mulai dewan pendidikan itu punya kesalahan tidak sengaja. Apa itu? Membebankan pembelajaran kepada orang tua yang tidak siap. Nah, beban ini seakan-akan harga mati dan harus persis dengan panduannya. Padahal yang membuat panduan itu tidak pernah melakukan, orang tidak pernah ada. Ya, konsepnya nggak ada, semuanya baik suddenly, serba tiba-tiba. Nah, bagaimana solusinya? Maka sudahlah, solusinya kita harus berikan potensi-potensi yang dimiliki orang tua itu apa? Itu aja yang diajarkan kepada anaknya. Sementara yang guru jangan memaksakan orang tua mendampingi itu. Yang terjadi tadi adalah double multiple player, saling benci membenci, anak benci pada orang tua pada anak, tapi menghormat pada guru, sementara guru punya kesalahan tidak sengaja. Apa itu tidak mau mendampingi di rumah masing-masing, dan itu nggak mungkin. Dan akhirnya muncullah yaitu seperti sekarang ini. Solusinya adalah kita kembalikan pendidikan formal dilengkapi pendidikan informal. Apa itu pendidikan informal? Ya, itu tadi parenting, kompetensi parenting orang tua di mana? Ya, seperti beberapa sekolah yang sudah kami lakukan ini sebagai best practice di SMP YPM 1, itu dilakukan soft skill, ya, life skill dari kemampuan orang tua masing-masing kepada muridnya. Apa kemampuan orang tuanya yang dia kuasai? Jangan matematika yang diajarkan orang tua nggak nyambung. Apa? Misalkan, yaitu skill-skill yang masa kecilnya orang tua dulu. Orang tua dulu skillnya yaitu membantu bapak ibunya nyapu, ngepel, ya, kemudian membersihkan tanaman, membersihkan debu-debu kaca, ikut menggoreng, ikut memasak, ikut setrika. Itu adalah soft skill yang bisa diberikan dan itu bisa dihargai seharusnya. Maka Merdeka Belajar itu termasuk bagian dari soft skill dan itu diakui sebagai SKS. Nah, kalau di perguruan tinggi diakui SKS. Nah, sekarang kami dari Dewan Pendidikan juga mengajukan itu supaya pendidikan informal dalam bentuk soft skill yang di rumah. Jadi kalau misalkan kami di sepanjang di Ngelom ini, itu di situ sentranya pabrik kerupuk ya bagaimana anak bisa membuat kerupuk? Kalau di Sidoarjo Tambak itu mereka harus bisa membenih, kemudian merawat. Ya bagaimana orang tua bisa mengajari mereka itu. Nah, dari pendidikan itu kita kembalikan, yang saya istilahkan kita kembalikan soft skill atau life skill berbasis local wisdom. Kalau teman-teman yang ada di Ambon, nah itu bagaimana masak? Bukan padi kalau di sana. Di sana adalah sagu, bagaimana merawat sagu dan lain sebagainya. Nah, ini ada Pak Dr. Raymond Runtu ini pengalaman beliau. Selamat pagi Pak Dokter, ini ahli juga dari aspek psikologisnya. Nah, pagi Pak Rektor, sukses. Jadi lokal wisdomnya macam-macam. Sementara teman-teman yang di Kalimantan Selatan, nah di situ Kalimantan Barat juga, mereka ada lokal wisdom bagaimana mereka nyaman, enjoy berbelanja di atas sungai. Mereka bertawatiwi, ya, dia hidup bahwa di dalamnya itu adalah sungai, bawahnya itu sungai. Nah itu lokal wisdom dan itu tidak diajarkan pada orang tua, itu alami. Nah, sekarang bagaimana
masing-masing kementerian atau kabupaten-kabupaten mengeksplorasi di mana lokal wisdom yang harus kita angkat. Ya. Oke. Iya, Pak Fatoni. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Fatoni, bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua saat ini adalah menggali potensi-potensi orang tua yang ada sekarang ini, apa itu yang diberikan pada putra-putrinya, ya. Tadi menyebut ada beberapa kegiatan yang bersifat atau yang disebut soft skill, ya. Ini yang paling sederhana sih sebenarnya. Soft skill itu ibaratnya sebenarnya mungkin sudah biasa kita lakukan ya, Pak ya. Sudah biasa kita lakukan. Tapi gini Pak, tidak semua orang tua itu punya potensi, atau bahkan tidak semua siswa itu punya orang tua. Ada yang, mohon maaf, yatim piatu juga ada. Nah, itu penyertaan pendidikan yang selama 2 tahun terbuang itu gimana tanggung jawabnya, bagaimana ini? Apakah ada apa yang bisa diberikan pada mereka? Pak Fatoni, monggo. Itu yang disebut dengan loss learning atau learning loss. Dari hilangnya pembelajaran. Maka ini tidak bisa kita sendirian. Beberapa teman-teman sudah melakukan. Di Bojonegoro, Bupati Kapolresnya sudah membawa motor pintarnya keliling ke pelosok-pelosok untuk membantu mengeliminir atau meningkatkan learning loss-nya menjadi supaya melengkapi. Yang kedua, itu kembali lagi tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pemuka masyarakat, mulai dari tingkat RT RW, itu juga bersama-sama, hanya perlu media, tidak bisa tatap langsung. Medianya apa? Terserah. Jadi identifikasi potensi orang tua tadi itu ya tidak perlu muluk-muluk, misalkan pendidikan karakter. Itu kan model hebatnya, ilmiahnya. Padahal itu adalah pendidikan bagaimana anak taat beribadah di rumah. Nah, itu kan juga nggak gampang itu. Nah, kami yang dari Muslim itu ada ritual-ritual khusus. Ya, Pak Raymond itu dari Katolik itu punya ritual-ritual khusus. Dan itu perlu pendampingan, perlu pembiasaan dan kenyamanan dalam ritual. Nah, itu termasuk adalah yang dididikkan sebagai pendidikan informal, dan itu yang lebih berharga. Nah, makanya kemarin kita mengundang dari Dinas Pendidikan Jawa Timur bagaimana 3 mitra ini bisa kompak. Hanya sekarang kondisi seperti ini kita nggak bisa lagi mengajukan kegiatan-kegiatan di sekolah, maka DPRD dan CSR itu bisa mengarahkan kepada tokoh-tokoh masyarakat yang bisa menyentuh pendampingan kepada orang tua, ya, untuk peningkatan kompetensi internal mereka. Jadi kita menggali, mengidentifikasi si fulan itu dia pengalamannya apa saja. Dari situ nanti dicoba dikemas dalam bentuk struktur kurikulum informal. Dari situ nanti diajukan kepada sekolah, Bapak Ibu kepala sekolah, Bu Guru, saya sudah punya pendidikan informal sendiri. Kami tidak melakukan untuk kegiatan yang sifatnya akademik. Biarlah akademik itu nanti dari sekolah. Maka saya sangat setuju juga, tidak ada ujian nasional, tidak ada ujian apapun sekarang ini. Yang penting anak selamat, tidak kena COVID, tapi untuk pendidikan karakter tetap dijaga oleh orang tua, sementara akademik bisa ditunda. Karena bisa juga melalui Google, melalui nanti para penyelenggara bisa susulan istilahnya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Fatoni. Saya bergeser ke Pak Nanang kembali. Pak Nanang, tadi kita dapatkan paparan juga dari Pak Fatoni ya, bahwa ternyata secara psikologi orang tua ini juga agak ekstrim ya, sampai membunuh dan sebagainya. Sebenarnya tidak seperti itu sih maksudnya ya, tapi mungkin 2 tahun ini berjalan sepertinya mungkin mereka menganggap 2 tahun ini terasa lama sekali begitu bagi orang tua ya, karena ada beberapa yang merasa stressing dan sebagainya. Nah, yang berarti untuk saat ini kan malah pemberlakuan PPKM darurat gitu ya, yang harus atau sebaiknya dilakukan orang tua
saat ini tuh apa sih Pak? Itu saja. Apakah tetap seperti yang setahun yang lalu tetap menemani atau bagaimana? Karena saya yakin pasti intensitas mereka para orang tua pada anaknya ini juga agak berkurang, mungkin ya seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Jadi kita kembali lagi bahwa memang kita tidak menginginkan semua ini terjadi, tapi karena ini sebuah musibah atau yang harus diterima oleh semua pihak, sehingga dampak dari pendidikan yang harus melaksanakan PJJ itu. Nah, menurut kami yang jelas mungkin kita juga selaku orang tua. Iya, betul. Selain sebagai pendidik mungkin selaku orang tua. Nah, menurut kami yang jelas memang saat ini orang tua mungkin jenuh, mungkin rasa sabarnya mulai diuji dan bahkan berkurang, mungkin bisa hilang juga. Iya. Karena faktornya banyak sekali yang mempengaruhi untuk keterlaksanaannya pembelajaran daring itu. Baik itu dari faktor mungkin fasilitas, terus kesibukan orang tua, bahkan dari faktor sikap anak-anaknya sendiri. Ada yang anak itu kan, ada anak itu yang nganut, mungkin ya taat kepada orang tua, ada yang agak kurang perhatian. Nah, hal-hal semacam itu harus kita pikirkan bersama semua stakeholder pendidikan, baik lembaga pendidikan atau sekolah, para pendidik atau orang tua, termasuk orang tuanya sendiri. Lah, solusi menurut kami, ayo kita lebih intens hubungan antara orang tua wali murid dengan pihak guru atau pihak sekolah. Dalam hal ini mungkin guru mapelnya atau wali kelasnya. Kita gali masalah-masalah itu sehingga kita pecahkan bersama. Dan memang secara tidak langsung dengan pembelajaran daring ini, hikmahnya adalah kita bisa menerapkan tadi yang disampaikan, kita bisa menerapkan merdeka belajar, kita bisa membentuk karakter, karena dari situ akan dengan terpaksa akan muncul semua, tergali. Nah, harapan kami juga atau pesan kami kepada pengelola pendidikan, juga kepada orang tua juga hal ini yang sebagai mitra dari lembaga pendidikan, orang tua wali murid. Nah, kalau bisa agar beban orang tua itu bisa terkurangi, ya, tidak terlalu berat. Artinya sistem pendidikan atau kurikulum nasionalnya bisa disederhanakan lah. Artinya jangan selalu tugas itu hanya di atas laptop, di depan laptop, atau di atas kertas, atau harus yang selalu menggunakan IT. Tidak harus itu juga. Tetap itu sangat dibutuhkan. Tapi itu tadi pendidikan karakter. Ada life skill jadi keterampilan hidup. Kalau bisa anak-anak itu, contoh misalnya mata pelajaran sains, anak itu dibimbing untuk mungkin menanam pohon, menanam tumbuh-tumbuhan. Mungkin untuk mata pelajaran bahasa Indonesia atau yang kaitannya dengan sikap, bagaimana hubungan tata krama anak terhadap orang tua, mungkin hal-hal semacam itu merupakan life skill. Bagaimana kita kaitkan kurikulum itu, materi-materi pembelajaran itu, materi-materi yang ada di bidang studi masing-masing disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga bisa menggali kreativitas peserta didik atau siswa. Itu saja. Jadi biar tidak terlalu terbebani harus selalu di depan laptop, harus di atas kertas, supaya bisa life skillnya tadi yang kita munculkan. Iya, Pak Nanang. Di lapangan itu ternyata kita temukan fakta-fakta yang apa ya, buat kita juga merasa terenyuh juga sih, kaget gitu ya. Jadi gini, selama kita tidak belajar secara tatap muka, ternyata banyak siswa ditemukan itu justru mereka itu sibuk dengan bekerja, cari uang. Nah gitu, intinya bahwa mungkin bisa saja pelajaran yang diberikan itu akan tertinggal, ya kan, meskipun daring.
ya kan, karena lebih cenderung ke mencari uang itu sendiri. Nah, saya tidak menyalahkan mereka karena waktu yang begitu panjangnya gitu kan, di mana orang tua juga mungkin kesulitan mencari penghasilan, akhirnya membantu, dan mungkin setelah membantu itu merasakan ada manfaatnya dengan mencari uang, akhirnya keterusan mungkin ya Pak ya. Pak Nanang memandang seperti ini bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Jadi tetap kita kembali lagi peran dari orang tua. Jadi kita harus mengetahui bahwa anak-anak kita itu kita posisikan sesuai dengan saat ini atau usia anak tersebut. Jadi saat ini usia sekian sampai sekian ini waktunya belajar. Saat ini usianya waktu untuk bekerja. Nah, jangan juga terbawa oleh perilaku anak. Jadi waktunya untuk, memang kewajibannya anak ini untuk, atau putra putri kita ini untuk mencari ilmu, tolong ya dipantau betul, diarahkan betul untuk saat ini, sampean ini waktunya cari ilmu, bukan untuk mencari uang. Tapi kalau memang sekali membantu orang tua itu baik-baik, malah bagian dari membentuk karakter juga. Tapi jangan sampai berlarut-larut. Orang tua juga begitu, jangan karena anak saya sudah punya penghasilan malah diteruskan. Artinya harus tahu bisa memposisikan anak kita. Jadi boleh sekolah sambil bekerja, tapi jangan sampai mengalahkan kewajiban yang utama, bahwa anak kita itu harus betul-betul memiliki pengetahuan dan dalam rangka memperoleh pendidikan ini dengan sebaik-baiknya. Apapun kondisinya, tetap kita harus mengikuti seperti itu. Oke, baik. Jadi memang harus dipilah-pilah dulu Pak ya. Meskipun mereka beromset puluhan juta, menggoda loh, puluhan juta loh Pak. Biasanya anak-anak ini pinter loh, anak-anak zaman sekarang itu ya. Jadi jualannya itu online dan omsetnya itu bukan 1-2 juta, tapi puluhan juta. Terus barang-barang yang dijual itu mungkin tanaman-tanaman ya kayak gitu-gitu, atau barang-barang memang harganya mahal begitu. Tapi kadang-kadang ini juga akhirnya keterusan Pak, gitu ya. Mungkin tidak di sini tapi di daerah lain. Itu sangat baik, tapi kita harus bisa memilah, harus bisa membagi waktu, bagaimana saatnya belajar, bagaimana saat membantu, mungkin membantu orang tua menambah penghasilan di saat pandemi. Mungkin juga kondisi orang tua yang terdampak juga boleh, tapi juga jangan sampai mengalahkan. Tugas utama dari anak kita adalah menuntut ilmu atau memperoleh ilmu, itu jangan sampai terkalahkan lah. Prinsip harus kuat. Harus mikir jangka panjangnya ya kan Pak. Betul. Nah jangka panjangnya itu ilmu ya kan. Oke, baik Pak Nanang, Pak Fatoni, kita rehat sebentar ya Pak ya. Kita rehat sebentar ya, sekitar 6-7 menit untuk mengikuti beberapa spot berikut ini. Dan sahabat Suara Sidoarjo, Anda yang ingin bertanya silakan ya. Apalagi Anda saat ini posisinya sebagai orang tua, kayaknya gemes sudah dari kemarin ya, unek-uneknya mau disampaikan gitu ya, unek-uneknya apa yang mau ingin disampaikan, ada Pak Nanang, ada Pak Fatoni, monggo silakan ya, karena mungkin ada banyak beban yang harus Anda jalani, kemudian ingin beban itu disampaikan di sini, siapa tahu nanti kita dapatkan solusinya gitu ya Pak ya. Baik, silakan. Anda bisa bertanya di 031-896-1514 atau melalui WhatsApp di 081-309-1009. Saya ulang, 0811-309-1009. Pertanyaan juga bisa disampaikan melalui medsos Suara Sidoarjo, banyak di sini ya, Instagram, Facebook dan sebagainya. Monggo silakan. Kami segera kembali setelah beberapa spot berikut ini. Selama penanganan pandemi, pemerintah beberapa kali melakukan pembatasan dengan aturan yang berbeda. Ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dilanjutkan dengan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kemudian diteruskan dengan PPKM dengan skala mikro.
Dan saat ini pemerintah melakukan PPKM darurat. Seperti apa perbedaannya? Ini penjelasan dari Emil Elisiantor Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Baik, begini, PSBB itu kan sebenarnya baku ya dulu ya. Ada peraturan Menteri Kesehatan yang menjelaskan mengenai PSBB. Begitu, dan itu menjelaskan operasionalnya dari PSBB. Nah, bedanya memang kalau PPKM ini pertama, kalau PSBB itu kan memang membatasi apa saja yang boleh beroperasi. Sedangkan kalau PPKM itu membatasi bagaimana sebuah kegiatan beroperasi. Itu bedanya. Jadi bedanya yang satu ini boleh, ini enggak. Nah, yang di PPKM rata-rata boleh tapi ada pembatasannya. Dan kini dengan melihat semakin banyaknya kasus konfirmasi disertai semakin tingginya tingkat hunian rumah sakit, pemerintah melakukan PPKM darurat. Banyak kemiripan antara PPKM darurat dengan PSBB. Karena PPKM darurat ini mendiferensiasi kegiatan menjadi esensial, kritikal, dan di luar dari esensial dan kritikal. Nah, untuk di luar dari esensial dan kritikal, pemberlakuannya relatif sama dengan PSBB, begitu. Nah, cuman mungkin yang membedakan landasan peraturannya adalah memang ada menu yang berbeda dari PSBB. Nah, mungkin memang PPKM ini kan adalah satu paket yang komprehensif. Baik PPKM-nya maupun PPKM mikronya itu jadi satu. Dengan pemberlakuan PPKM darurat, targetnya ada penurunan kasus dan tingkat hunian pasien di rumah sakit. Sudah punya pacar, hati berdebar. Tapi belum berani kenalan sama bapaknya yang kekar. Sudah punya banyak ijazah, S1, S2, S3, tapi belum mau kerja. Kerja di perusahaan gede sudah punya NPWP, tapi belum lapor SPT, lapor pajak, e-filing aja. Nah gitu dong ngegas. E-filing lebih awal, lebih nyaman. Saat sakit kepala menyerang aktivitasmu, saat nyeri sendi mengganggu program dietmu, saat konsentrasimu sudah mulai hilang, jam tidurmu pun berkurang. Sudah waktunya beralih ke e-filing. E-filing, obat lapor anti pegal, cocok untuk lapor SPT. Lebih awal, lebih nyaman. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini, kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Power 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646, 0821 4225 6646. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru.
Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Guys, sejak pandemi yang melanda Indonesia tahun lalu, sekarang semua kegiatan jadi serba online nih. Dari mulai meeting kantor, bisnis, presentasi ke klien, pembelajaran dan kuliah, sampai belanja keperluan sehari-hari, apapun deh. Tapi kamu nggak perlu khawatir, ada IndiHome yang bisa melengkapi kebutuhan layanan internet di rumah kamu. Paket yang memberikan layanan internet, TV interaktif, dan juga telepon rumah. Kamu bisa bebas nelpon selama 300 menit, internet cepat hingga 300 Mbps, dan juga akses ratusan channel TV favorit. Selain itu, kalian juga berkesempatan mendapatkan benefit tambahan lainnya. Ayo, segera cek di website www.indihome.co.id atau install aplikasi My IndiHome di App Store atau Play Store. Mendukung setiap langkah bebas karyamu, IndiHome, aktivitas tanpa batas. Wujudkan bersama IndiHome. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti mengkonsumsi sayur, buah, dan Chills Alkaline Powered. Chills Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit ma. Info lengkap Cheers Anda bisa hubungi Sutrisno di 0821 4225 6646. Sekali lagi, 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat, Suara Sidoarjo, kita lanjutkan kembali obrolan kita pada pagi hari ini bersama dengan sahabat-sahabat dari Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Ada Bapak Dr. Ahmad Fatoni Rodi MPD dan juga Bapak Haji Nanang Wahyono ST MPD. Kita menyoal tentang problematika psikologis orang tua dalam menyikapi pembelajaran daring. Baik, Pak Fatoni juga Pak Nanang, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya. Sebentar. Ada cukup banyak. Dari Bapak Randy yang ada di Sukodono, Pak mohon saran untuk bisa menghangatkan suasana belajar dengan anak. Karena baru tahun ini Pak Randy ini WFH, work from home. Tahun kemarin masih di kantor. Berarti kalau work from home kan sibuk di rumah ya Pak ya, karena bekerjanya di rumah. Nah ternyata putranya ini masih SD dan lengket dengan ibunya, sementara ibunya sekarang fokus usaha catering. Jadi sama-sama sibuk, intinya begitu. Ada saran apa? Kasihan ini anaknya ditelantarkan ya. Baik, kemudian yang berikutnya ada melalui Twitter, ada @benakri645 menanyakan Bapak ini atau Ibu ini mempunyai putra-putri yang berusia SMP atau sekolah duduk di bangku SMP. Nah, ini mengkhawatirkan sih. Maksudnya gini, mengkhawatirkan putra-putrinya sebenarnya faktor lingkungan main anak usia SMP itu seberapa berbahaya sih gitu. Karena mungkin di masa PPKM darurat jadi takut ya. Takut untuk mengizinkan anaknya keluar, itu saja. Kemudian @Kandrida, ini kan masih masa PPKM darurat. Ternyata putra-putrinya ini lebih pasif atau lebih suka main game. Jadi bagaimana tetap menjaga bakat dan minat mereka ketika masa saat ini gitu. Kemudian ada Dian Fatima yang ada di Tulangan. Bagaimana menjelaskan tentang protokol kesehatan pada anak yang masih duduk di taman kanak-kanak. Nah, ini kan susah Pak, kalau disuruh pakai masker lepas-lepas, menceng-menceng gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian satu lagi, ini sebelum saya buka yang dari YouTube ya, ini juga bertanya Pak Hasim Mujadi, Pak, corona kapan hilang? Ada ikon tertawa gitu ya. Kemudian
Kang Mukholis ini bagaimana mengatasi wali murid dengan SDM yang beragam. Orang tua kan punya kualitas yang beda-beda ya Pak ya. Betul. Kemudian Pak Hasim Mujadi, bagaimana kalau yang masuk sekolah orang tuanya saja Pak? Nanti orang tuanya mengajari anaknya di rumah. Ada ikon tertawa juga. Ya, pagi-pagi diajak guyon nggak apa-apa ya Pak ya. Sip. Kemudian ada Cak Min gitu saja ya. Pak, kenapa kalau di pondok pesantren kok masih saja ada pembelajaran tatap muka ya? Nah, kayak gitu. Kemudian Pak Suro Dinawan, saat anak-anak tidak sekolah apakah dipastikan mereka aman di rumah? Karena mereka bebas main kemana saja. Sedangkan kalau di sekolah ada yang ngontrol. Di rumah ada yang ngontrol sih sebenarnya orang tua. Cuman orang tua kadang-kadang miss ya. Kadang-kadang miss gitu ya, lagi gosip sama tetangga miss sudah gitu, lagi ngapa-ngapain miss kayak gitu. Oke, ini bisa langsung direspon Pak, silakan monggo. Iya, baik, terima kasih. Jadi ada beberapa mungkin Pak Fatoni, ya, Pak Fatoni dulu. Ya, Pak Fatoni mungkin bisa langsung merespon Pak. Mungkin ada pertanyaan yang menarik Pak Fatoni, monggo langsung. Yang menarik ini pertanyaan aktual di lapangan ya. Yang pertama kita pahami bahwa perkembangan psikologis anak berbeda-beda. Masa anak-anak SD, PAUD itu adalah masa bermain. Sementara masa SMP itu sudah mulai ada pancaroba dari yang bermain menuju ke keinginan tahu. Ya, keinginan tahu yang lebih bahasa sekarang, bahasa gaulnya itu apa itu? Nah ya, jadi ingin tahu terus menerus, ingin mencoba. Sementara bagaimana kalau kita ini menjadi orang tua yang dalam kondisi sudah sibuk, tapi kebetulan sekarang ini seperti Bapak yang tadi work from home, nah itu nanti sekarang bisa menjadi learn from home, jadi belajar di rumah. Kemudian anaknya masih SD, tentu kita harus sama dengan dia, itu yang sedihnya. Jadi kita yang sudah dewasa ini mereduksi diri menjadi anak yang SD yang suka bermain. Jadi harus bersahabat dengan anak-anak, dengan tipologi yang berbeda dia. Cara ngomongnya juga harus berbeda. Kalau dulu itu bentak-bentak itu supaya dia takutan sama kita, kalau sekarang enggak. Kita ngomongnya bersahabat sebagai teman sendiri, ya, sehingga itu bisa menjadi bukan bapak dan anak, tapi sebagai teman sekelas. Nah, ini psikologinya berbeda. Sementara kalau temannya anaknya di SMP, nah ini juga harus sama-sama keponya lah, bahkan sekarang kepo itu ya. Ya itu harus, walaupun kita itu sudah tahu, ya itu harus pura-pura tidak tahu. Bagaimana bermain seakan-akan kita tidak tahu, sehingga tidak kemana-mana. Kalau sekarang enggak, sedikit-sedikit gurunya, sedikit-sedikit gurunya. Gurunya kok sedikit, orang nggak pernah masuk. Nah, jadi, nah kita harus, ini seperti saya, walaupun saya dokter, anak saya itu lebih mengutamakan kata-kata gurunya. Tapi sekarang karena gurunya nggak pernah lagi ketemu, maka kita harus jadi gurunya. Bagaimana caranya? Lah, kalau di sekolah formal itu ada yang namanya struktur kurikulum, ada jadwal, ada kegiatan per jam ini bagaimana. Nah ini pengalaman saya, anak saya yang saya lihat itu sejak SD itu di dalam tembok itu ada jadwal kegiatan anak dalam satu hari penuh itu. Nah, saya sebagai penyusul untuk disiplinnya ibunya dari jam 5 sampai jam 5.30 bangun tidur, cuci muka, wudhu, sholat, kemudian belajar jam sekian sampai jam sekian, kemudian nanti main game atau bermain jam sekian sampai jam sekian, kemudian sarapan jam sekian sampai jam sekian, kemudian belajar ke sekolah jam sekian sampai sekian, pamit pada mbah, pada bapak jam sekian sampai sekian, kemudian di sekolah jam sekian sampai jam sekian, istirahat makannya jam sekian, makanan yang dibawakan jam sekian. Nah itu perlu kami lakukan. Sehingga apa? Itu adalah struktur kurikulum mini yang ada di rumah.
Nah, sementara ibunya yang mendisiplinkan. Sehingga suatu ketika saya pernah itu dimarahin sama teman saya lagi S3 itu. Kamu itu loh, kok anakmu kamu buat seperti ini tuh. Dia nggak sempat main itu. Lo lihat aja nih loh, main semuanya. Tapi itu diajak kesepakatan bersama ya Pak, nah kita ada jadwal begini. Bagaimana? Ini nanti belajarnya ini, di rumah belajar ini, mau main game juga ini. Tapi jam sekian nonton TV jam sekian. Setuju, oke. Nah, untuk belajar di ruang atau jalan-jalan, kita agendakan jalan-jalan. Nanti ke Gramedia, saya beli buku, baca buku, dia juga kita ajak macam-macam gitu. Nah, itu saya tanpa sengaja itu ternyata menjadi best practice, pembiasaan. Dan alhamdulillah kedua-duanya sudah sukses. Nah, ini adalah pengalaman best practice. Ketika dia dewasa, dia sudah mulai SMA, udah. Kita metodenya bukan lagi seperti yang tadi, yang bermain, membuat kepo, atau ini debat. Jadi anak diajak debat, bagaimana dalam kehidupan yang akan datang, bagaimana. Nah, sampai sekarang pun ya sudah tidak seperti bapak sama anak atau ibu sama anak, tapi ya berteman, ya secara teman. Ini best practice yang bisa kita tiru, bisa diajak. Hanya saja memang ya perlu dicatat bahwa saya sama istri sama-sama bekerja itu. Tapi tadi ada pengawas-pengawas jarak jauh yang harus disiapkan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, memang ini tidak boleh lepas pemerintah. Negara harus turun tangan dalam aspek bagaimana pembiasaan orang tua ya yang dulu dirinya nggak pernah melakukan, sekarang harus melakukan sebagai anak dirinya. Makanya program-program parenting work from heart atau learn from heart, belajar dari hati ya. Jadi orang tua harus belajar mempelajari anak dari hati. Nah, kemudian yang terakhir seperti yang tadi saya sampaikan, pemerintah harus punya yang namanya need assessment program. Nah, ini nanti rekomendasi dari Dewan Pendidikan kepada Dinas supaya ada need assessment program for informal education, yaitu membuat kebutuhan pendidikan informal dan kebutuhannya apa saja itu harus terstruktur, itu harus didesain sehingga itu dijadikan pembiasaan di dalam pendidikan informal keluarga. Siapa yang melakukan? Nah, sekarang itu banyak BP, banyak ustadz, banyak khutbah di gereja, khutbah di masjid, pengajian itu nanti menjadi mitra partner dari semacam kurikulum pendidikan informal. Oke. Nah, yang terakhir adalah lokal atau kebiasaan anak. Seperti kami, kalau anak ujian itu bukan kita yang nonton TV, tapi hari ini ujian anaknya, hari ini kita puasa untuk anaknya. Para alim ulama itu begitu, makanya ya bisa semuanya lah. Kita enggak ya sekarang ini. Anaknya suruh belajar, dia nonton Ikatan Cinta. Teman-teman gantung seperti saya. Oke Pak Tony, terima kasih Pak Tony. Ikatan Cinta, waduh ini ngefans juga ya Pak Tony. Sampai tahu loh. Iya. Ngikuti ya. Iya, ngikuti Umi ya. Iya. Oke. Baik, sekarang ke Pak Nanang. Pak Nanang, ini tadi sempat ada berapa yang sudah disinggung ya oleh Pak Fatoni, beberapa pertanyaan. Mungkin yang belum itu, bagaimana menjaga bakat minat anak selama ini diberlakukan, tidak ada pembelakuan PTM gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Kemudian tadi bagaimana dengan pondok pesantren kok ada pembelajaran tatap muka? Nah kayak gitu. Monggo silakan Pak. Ya, baik. Yang pertama bagaimana menjaga minat dan bakat anak-anak kita. Iya. Selama ini kan nggak terasa ya Pak ya. Selama pembelajaran dalam jaringan atau jarak jauh. Ya tentunya. Sebetulnya tidak jauh berbeda juga dengan saat pembelajaran tatap muka. Cuma ini pindah di rumah masing-masing. Tentunya minat dan bakat anak-anak ya tetap kita perhatikan, kita pantau, bahkan kita dampingi. Malah
orang tua mungkin lebih leluasa atau lebih banyak waktunya bersama anak-anaknya saat pembelajaran daring, sehingga minat dan bakat lebih terpantau, lebih tahu. Itu mungkin hikmahnya. Tapi juga di sisi lain tadi orang tua sama-sama sibuk. Iya. Orang tua sama-sama sibuk. Bagaimana untuk menghangatkan suasana tadi yang pertama pertanyaan tadi, seperti itu ya. Jadi itu sepertinya banyak dialami oleh orang tua saat ini yang harus WFH sehingga sama-sama sibuknya, apalagi ibunya juga seorang tadi ada yang catering dan lain sebagainya, sehingga sama-sama sibuk. Tapi tetap kita bersama-sama sebagai orang tua, mungkin saya juga sebagai orang tua juga kita harus menyikapi peristiwa ini atau kondisi saat ini secara bijak. Kita harus bersama-sama menyikapinya secara bijak. Jadi tentu yang paling utama adalah masa depan anak-anak. Tetap kita harus bisa bagi waktu saat kita WFH bekerja untuk kantor. Orang tua juga, ibu juga begitu saat kita melayani konsumen di cateringnya. Tapi juga tolong disisihkan waktunya untuk anak-anak saat melaksanakan pembelajaran daring itu. Dan juga dari pihak sekolah saat teknisnya untuk pembelajaran daring, saya kira bisa disesuaikan dengan kondisi-kondisi masing-masing wali murid, sehingga tidak harus mengikuti, saya katakan tadi, tidak harus mengikuti kurikulum nasional. Tolong disesuaikan, disederhanakan, dan dikondisikan sesuai dengan pandemi saat ini, sehingga itu bisa sedikit mengurangi atau mungkin besar untuk mengurangi beban atau kejenuhan orang tua terhadap pembelajaran daring saat ini. Mungkin juga ada tadi yang menanyakan kaitannya dengan ponpes kok PTM. Ya, jadi kita harus memahami bersama untuk khususnya untuk PPKM darurat ini. Memang untuk pondok pesantren kenapa kok masih PTM? Ya, kita ketahui bersama untuk pondok pesantren itu siswanya mungkin hanya santri atau tidak keluar dari area pondok pesantren, sehingga untuk prokesnya sangat preventif sekali, terjaga sekali. Lain dengan anak-anak yang di sekolah yang harus setiap hari pulang, yang harus interaksi dimanapun, kita tidak terkontrol. Mungkin pulang saat perjalanan itu bisa mampir ke sini atau mungkin banyak sekali faktor lah yang itu nanti untuk mengurangi atau sangat berpengaruh sekali. Khawatirnya kita harus bersama-sama memahami bahwa kesehatan lebih penting, sehingga kita harus memposisikan bagaimana saat di pondok pesantren atau di sekolah umum. Jadi kita sangat beda sekali lah. Kita harus memahami bersama. Pokoknya mboten angsal iri-iri. Yang ponpes memang preventif sekali. Sangat preventif ya. Baik. Oke, baik. Pak Nanang, terima kasih. Pak Raymond Runtu ini menyimak obrolan kita pada pagi hari ini by Zoom. Terima kasih Pak Raymond. Tadi sempat ini memberikan komentar yang disampaikan, saya baca ya. Juga mengucapkan ini selamat dan sukses untuk Pak Rektor, Pak Fatoni. Pak Raymond ini berkomentar, saya sepakat dengan soft skill karena di era pandemik ini harus disadari bahwa hard skill banyak berkurang, sehingga kita harus menambah volume soft skill pada anak didik kita. Beberapa contoh soft skill adalah membina teamwork antara orang tua, murid, dan pendidik. Untuk beberapa kesempatan bisa tatap muka sangat terbatas di balai RT atau RW yang sinyal wifi-nya ini bagus ya. Tentunya harus dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Oke, sinyalnya harus bagus ya, catatannya gitu. Iya Pak, kadang-kadang kalau kita sinyalnya nggak bagus, buffering aja munyer-munyer terus, agak bete gitu ya. Baik, Pak Nanang, Pak Fatoni masih bersama kami. Pak Fatoni, silakan Pak sebagai penutup, ada closing statement apa yang bisa kita petik, silakan Pak. Ya, mari kita melakukan sesuatu yang mendadak ini dengan kearifan lokal dan kebiasaan kita yang baik-baik dengan penyesuaian diri bagaimana kondisi anak, learner karakteristik ya. Jadi karakter anak harus kita kuasai.
jarang orang tua yang memahami betul karakter anak. Makin paham kita dengan karakter anak, maka komunikasi akan lebih lancar. Yang kedua, pemerintah wajib memberikan support ya bagi kegiatan-kegiatan yang sifatnya daring, khususnya memberikan free charge. Jadi kalau ada beberapa RW RT itu dipasang wifi, dan itu wifi-nya bisa menyebar ke sekitar 50-an. Ini sudah ada alatnya dan murah, ya sekitar 500-an ya, diisi dengan pulsa biasa. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali Pak Fatoni. Terima kasih. Salam sehat ya Pak. Oke, baik Pak Fatoni. Yang terakhir Pak Nanang, monggo silakan ingin menutup dengan sesuatu apa ini yang bisa kita petik pada pagi hari ini, silakan Pak. Ya baik, jadi dalam rangka menyikapi kondisi saat ini atau PPKM darurat, terutama di bidang pendidikan yang sangat berpengaruh sekali. Jadi khususnya hari ini sesuai dengan tema kita adalah bagaimana masalah-masalah yang timbul dari orang tua. Jadi karena SDM orang tua itu memang betul-betul berbeda-beda, beragam sekali. Jadi kita menyikapinya, tolong terus jalin komunikasi antara orang tua dengan sekolah itu, sehingga sampaikan apapun keluhan, permasalahan-permasalahan dalam rangka pelaksanaan pembelajaran daring ini. Jadi intinya tingkatkan komunikasi antara orang tua dengan sekolah, baik melalui wali kelasnya ataupun melalui guru mata pelajarannya, itu untuk orang tua dan sekolah. Kemudian untuk pemerintah daerah mungkin tolong memang betul-betul diperhatikan, mungkin bisa membantu melalui tadi akses jaringan, karena memang ada jaringan sulit, mungkin bisa melalui pemerintah desa, melalui itu ada semacam wifi untuk pembelajaran seperti itu, untuk membantu pelaksanaan daring ini. Jadi yang paling akhir, mari kita hadapi kondisi saat ini dengan penuh kesabaran kita bersama. Ya, terima kasih itu. Oke, baik, terima kasih. Sementara untuk Bapak Suhardi yang ada di MTS YPM 1 Wonoayu, ini mohon maaf ini Pak ya, ada beberapa item yang tadi disampaikan, tapi waktunya sudah habis jam 10 ya, jadi belum bisa kami respon. Ini mohon maaf. Saya ini Pak Suhardi. Oh, Pak Suhardi. Oke, tapi bukan pertanyaan. Ini ada beberapa hal yang ingin disampaikan sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, mungkin next time ya, lain waktu kita akan nanti fasilitasi untuk Pak Suhardi. Terima kasih Pak Suhardi. Tadi ada yang tanya, Pak, corona kapan berhenti? Kapan berhenti? Ya. Ayo bareng-bareng diberhentikan besok, lusa dan seterusnya, secepatnya. Secepatnya ya. Dari kita sendiri ya Pak ya? Iya, dari kita sendiri semuanya. Semua bertanggung jawab. Baik, Pak Nanang, terima kasih sudah berbagi wawasan ya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat kita semuanya. Amin, amin. Pak Dr. Ahmad Fatoni, Rodi MPD, terima kasih Pak Fatoni. Oke, terima kasih Pak Nanang. Baik, sama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, sahabat Suara Sidoarjo.